Bukan. Tadi Ibu bilang Ya, manusia malaikat, raksasa, sekarang malaikat, berubah menjadi malaikat. malaikat. Oke, Ibu aku Ya. ya, malaikat itu bisa mengawini ya, Yes. bisa hubungan badan ya. Teman-teman Tapi dengar ya. malaikat yang jatuh ya, malaikat yang Ya, jatuh. tunjukkan kalau malaikat yang jahat nggak punya Bu, tolong tunjukkan ke saya. Malaikat itu ketika dia jatuh baru bisa kawin, ketika dia nggak jatuh dia nggak kawin. Coba Bu, ini ajaran dari mana sih Bu? Saya bingung nih. Ya, Karena kalau memang giliran rahasia malaikat. ini rahasia tidak Wah, pada kok sembarangan rahasia? Jangan digunakan. gitu dong. Ilmu jangan disimpan sendiri dong, biar orang nggak banyak sesat nih. Dengar ya, banyak orang Kristen sesat nih. Dengar kalian umat Kristen ya. Malaikat itu bisa kawin. Jadi kalau ada yang bilang kawin mengawin di surga nggak ada. Kalau kalian seperti malaikat, ada kemungkinan kalian tuh kawin di surga. Ingat ya. Satu ya. Perhatikan, saya minta tolong Ibu gunakan perspektif dari orang Yahudi bahwa itu merujuk kepada malaikat. Silakan. Tuhan, sembah. Perempuan saja bisa jadi Tuhan, bisa. Perempuan bisa jadi Tuhan. Ya, jadi artinya gini, Ya udah perempuan bisa jadi Tuhan. penyembahan itu ya, Oh. oh ya banyak kan laki-laki yang jatuh gara-gara perempuan. Karena Jangan dengan arti makna daripada yang filosofi. dituankan ini, Literally, perempuan segala-galanya itu nggak, perempuan bisa jadi dilakukan Tuhan untuk nggak? dia. Kak, No, kakak di, ya semua Yuda, berarti Mbak, manusia itu juga Tuhan. Anda juga Tuhan. Tuhan ya. Jadi gini ya. Tuhan gini atau ya. Tuhan? Ini nih ngomong Tuhan konsisten dengan banget Tuhan nih. itu sama Tuhan ya. atau Tuhan? Nah, kalau Tuhan sama Tuhan sama, ngapain Anda No, koreksi Tuhan dan Tuhan? Tuhan dan Tuhan itu sama. Ya sudah, kalau Tuhan Tuhan dan Tuhan itu sama, ngapain sama. dikoreksi? Kalau Tuhan dan Tuhan sama, ngapain Hah? dikoreksi? Oh my God. Saya harus jelaskan bahwa manusia Genesis 6 ayat 2 tadi itu bisa malaikat. Ivo diam dulu, wujudnya kenapa sih ini manusia. mama lagi ngomong nih, bapak ikut mulu dari tadi. Ibu ini loh, kalau Tuhan dan Tuhan itu tidak berbeda, ngapain dikoreksi? Saya paham, Adonai Ya, ya. Tuhan, Ya. Lord Tuhan, Jadi- Kurie saya paham. Pak Bapak Ivo itu kalau seandainya nggak sabar, diam dulu, bapak nggak diajak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Awal video telah berlangsung diskusi Unirifa dengan seorang wanita Kristen bernama Akun Ajusa, di mana diskusi ini bertema keselamatan dalam Islam dan Kristen. Diskusi pertama ini, Unirifa menanyakan kepada wanita ini, tolong jelaskan bahwa Bani Elohim atau anak Elohim merujuk kepada manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan pertanyaan Unirifa kedua, ketika Tuhan mempunyai rencana, misinya datang ke dunia untuk menyelamatkan dan memulihkan Israel. Israel mana yang pulih? Kenapa Kristen justru didominasi orang-orang yang berkulub? Lalu, wanita Kristen ini menjawab, berputar-putar, tidak ada jawabannya yang menyentuh pertanyaan dari Unirifa. Yang jawaban ibu ini, banyak doktrin-doktrin dan comot-comotan ayat yang diberikannya. Wanita ini rupanya seorang guru. Ia juga terlihat berdata, tapi isinya kosong. Setelah ibu ini selesai menjawab, lalu Unirifa menanggapi dan menanyakan balik jawaban darinya. Apakah ibu mengakui bahwa malaikat punya nafsu mengawini, di mana informasi ini sangat mantap untuk membantah oten-oten selama ini yang bohong? Kalau malaikat nggak punya nafsu, ini tentang klasifikasi malaikat yang Bani Elohim ini malaikat dan iblis itu juga Bani Elohim.
Lalu wanita Kristen ini menjawab, mengatakan kalau setan itu juga makhluk yang cerdas. Saat wanita ini terdesak dari pertanyaan Unirva, ia mulai kepanasan dan emosi menjawab pertanyaan Unirva, dan mulai mengatakan bodoh dan tolol. Sudah keluar ajaran kasihnya ketika sudah tidak bisa menjawab lagi dan mengatakan Unirva menghujat. Daripada lama ceritanya, mari kita simak saja diskusi Unirva dengan wanita Kristen ini yang sangat epik untuk dilihat. Jemaat-jemaatnya, gitu, ya. Dia Mantap. menyatakan roh kepada jemaat-jemaatnya. Ya, jadi kalau Anda tidak percaya, ini makanya dari awal ini masalah iman, emunah, ya imun, ya ini masalahnya imun. Ya, jadi nggak ada yang bisa dan tidak pernah ada yang berani untuk berkata seperti ini. Ya, kenapa dia harus datang? Karena dia harus memulihkan Israel. Israel jatuh di dalam dosa dan pelanggarannya. Itu. Ya, silakan. Sudah? Oke, yang pertama adalah tolong jelaskan ke saya bahwa Beni Elohim, Benei Elohim, anak Elohim itu merujuk kepada anak manusia yang adalah Tuhan sendiri. Silakan kasih saya penjelasan, itu satu, tanggung jawab Anda. Yang kedua adalah ketika Tuhan punya rencana, misinya datang ke dunia untuk menyelamatkan, memulihkan Israel. Israel yang mana yang pulih? Kenapa Kristen justru didominasi oleh orang-orang tidak berkulub? Silakan dijawab itu dulu ya. Karena saya mau membantah tentang keselamatan tadi. Saya kasih data. Saya belum buka laptop karena saya baru siap-siap tadi ya. Sekarang Anda punya waktu lagi 5 menit lagi menjelaskan saya. Ingat, yang saya minta yang dijelaskan ya Bu ya. Yang saya tidak minta tidak perlu dijelaskan ya. Yang pertama adalah tunjukkan kepada saya Benei Elohim. Sebentar, Anda siapa? Bentar. Anda sebagai Loh, siapa? Minta penjelasan. Kita sebagai diskusi, saya sebagai orang belajar ke Anda. Oke, Loh, kalau siap. Anda menjelaskan sesuatu di depan publik, masa kami harus diam dan iya-iya saja? Sebagai seorang mahasiswi, saya orang yang akan mengkritisi setiap penjelasan dari seorang guru. Kenapa? Jangan-jangan gurunya nipu. Itu loh Bu, ya. Saya nggak mau ditipu betul. ya. Dan ini didengarkan oleh 300 lebih orang. Kita ini mencerdaskan bangsa Bu, bukan memperbodoh bangsa. Jadi ketika Ibu bilang, benar, yes, mantap. Nah, mencerdaskan bangsa itu dengan tidak menipu negara sendiri ya. Pernyataan Benei Elohim menurut sudut pandang baik Bani Israel, orang Yahudi, ataupun dalam kitab Tanakh, Torah, Nevim dan Ketuvim, tunjukkan kepada saya ada penjelasan baik dari Rabbi, Rashi, atau dalam Targum. Silakan jelaskan ke saya. Ada Benei Elohim, itu maksudnya adalah anak manusia yang setara dengan Allah yang adalah Allah itu sendiri. Itu nomor satu. Kalau tidak ada berarti saya tahu Bu, Benei Elohim itu anak-anak Allah itu merujuk kepada manusia. Saya juga baca dalam kitab Anda. Yang kedua, kalau kita bahas tentang keselamatan, Anda seolah tahu bahwa Tuhan itu turun ke dunia untuk memulihkan Israel. Israel yang mana yang dipulihkan? Bukankah mayoritas Bani Israel itu tidak menerima, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun ditolak. Israel yang mana dipulihkan? Yang dipulihkan apa? Vatikan, Eropa. Itu tolong dijawab. Silakan. Jadi nubuatan tentang kedatangan Yeshua ini ya dituliskan di kitab Nevi'im. Ya, yang pertama itu adalah Yesayahu tentang kedatangannya itu ada dinubuatkan di kitab Nevi'im Yesayahu 9. Yesayahu 9 kita baca ya. Ya. Oke, silakan. Nomor berapa? Biasa. Ayat yang kelima. Nomor berapa? Ayat yang kelima. Silakan. Sebab ya tentu saya akan merujuk kepada kitab Tanakh ya. Saya tidak akan bersumber kemanapun tapi kepada kitab Tanakh dan Ruach Elohim sendiri yang menuntun kita di pagi hari ini. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra. Oke, seorang putra. Di sana dikatakan lagi putra itu adalah Nathan Lanu ya. Benei, bagi seorang putra telah diberikan kepada kita dan pemerintahan ada di pundaknya. Namanya disebut penasihat ajaib. Ya, penasihat ajaib. Ya, Elohim yang perkasa
Bapa yang kekal, Raja damai. Elohim yang perkasa, El Gibor, ya, dan kemudian di sana Raja damai adalah Syarha Shalom. Nah, ini dinubuatkan oleh Yesayahu. Nah, kemudian Israel yang mana tadi Mbak bilang, itu ada di kitab Tehilim atau kitab Mazmur, Mazmur 53 ayat yang ke-7. Tapi ini adalah Bible Code ya, Bible Code. Jadi kita baca interval ya, interval. Ya, Yeshuati Israel ya, Besuf Elohim sebut Amo. Iya, Elohim sebut Amo. Iwan Pilah Ini sambil di interval. tap-tap, Iwan Pilah rungkad ya, Lanjut, saya lanjut. terpental. Tap-tap saudara, lanjut. Nah, di sana ada secret code di mana Elohim sebut Amo di dalam bahasa asli, Elohim sebut Amo itu adalah Elohim penyelamat. Oke? Iya, tentu saja ini berbicara kepada Israel, keturunan Abraham, Ishak, karena janji Elohim hanya kepada keturunan Israel. Ya, firman-Nya juga dinyatakan kepada Bani Israel, Mazmur 149 ayat 19 dan 20, tidak kepada bangsa-bangsa manapun. Nah, di sana Elohim sebut Amo. Mbak perhatikan interval ya. Ya, silakan Dari dijelaskan kanan Bunda. ke kirian ya. Lihat Mbak Rifauni. Oke. Elohim, Alef, Lameh, He. Di sini ada Yod. Elohim, yes. Ya, Yes. Im. Di sini ada Yes. Yod. Nah, di sini ada Sin. Hmm. Ya. Di sini ada Vav, Wow. Dan Vav, di sini ya, ada terus Ayin. Het, kemudian ada Ayin, ada Mim. Ya. Mem. Bilangnya Mem. Ya, Mem. Elohim sebut Amo, ya, berarti di sini ada tersirat nama daripada juru selamat Israel. Elohim, Sevot, Sebut. Amo. Ya, perhatikan Mbak itu di interval namanya. ketiga. Iya, Ya, saya paham. 1, 2, Saya paham. 3. 1, 2, 3. Ya, ini muncul 1, 2, 3. Setiap Iya, interval iya. ketiga Jelaskan itu ke muncul saya. nama Yeshua. Mana Yeshua? Yod, Sin, Waw, Ayin. Elohim, Bisa baca? Shevot, Amo. Mana Yeshua, Bunda? Makanya tadi saya jelaskan. Elohim, Shevot, Di Amo. Di mana Ini Yeshuanya, kan Bu? ada interval yang tersirat. Saya kan tadi bilang. Oh, setiap ketiga. itu 1. tafsiran Anda. No. Elohim, Karena Anda tidak Shevot, tahu. Amo. Itu Ya, di situ Yeshua. ada nama Yeshua. Elohim, di mana nama Yeshuanya di mana? Yod, Elohim, Sin, Elohim, Waw, Ayin. Di setiap Elohim. interval ketiga. Elohim ada yodnya, Ya, Shevot karena- ada shinnya, Ame ada ainnya. Maka di situ ada Yeshua. Yang ngajarin ibu begitu siapa, Bu? Gramatikal bahasa Ibrani yang ngajarin. Itulah makanya memahami hal-hal roh Aduh. perlu Oh, ditunjukkan rohani. Elohim. Iya. Oh, gitu, Nggak bisa gitu. ingat ya. Ya, Uvekol ya, nefafka, uvekol nafseka, uvekol meodeka. Jadi mengasihi Elohim itu. Bentar dulu ya, sayang, cintaku. Itu Bentar ya dengan gantian ya. sebentar, sedikit lagi dengan Jangan segenap nggak hati, doktrin akal ibu budi, itu akal budi ya. Silakan. Udah ya gantian. Sekarang saya sebentar. Saya masih dari tadi itu saya masih mempersiapkan data ya. Saya mau Anda fokus dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya sangat simpel. Pengajaran bahwa Bnei Elohim artinya adalah anak manusia yang adalah Tuhan itu sendiri di mana diajarkan. Itu yang saya minta sebenarnya. Kenapa? Karena Anda membuat sebuah argumen. Argumennya adalah Anda percaya kepada Yeshua sebagai Bnei Elohim. It's okay. Kalau saya ikuti paradigma kitab suci orang Yahudi, ya. saya orang yang paling percaya tentang Yeshua sebagai Bnei Elohim. Karena yang Amin. bentar, Baptis lah Mbak, Benih- kok percaya? ngapain? Nggak ada perintahnya. Ada. Sementara nanti kita bahas itu. Jangan, saya lagi ngomong dulu. Bnei Elohim, bahkan Moses dikatakan Elohim.
untuk Fir'aun. Apakah dia adalah seorang Tuhan? No. Elohim dengan kata im jamak plural of majesty menurut Rabbi Sadia Gaon. Itu bukan merujuk kepada Tuhan yang tiga atau satu, tiga yang tiga tapi satu, bukan, no. Tapi merujuk kepada plural of majesty, penghormatan. Kalau ada benda Elohim, keturunan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu sendiri. Makanya kalau Anda lihat banyak anak-anak Allah. Kalau memang Anda bisa menunjukkan kepada saya dalam teks Tanakh, dalam teks PB, kedua kitab ini menunjukkan bahwa ada penjelasan secara rinci bahwa Bene Elohim atau anak Allah yang untuk Yesus artinya adalah Tuhan itu sendiri, saya berhenti diskusi, Mbak. Karena saya bukan orang yang tidak menerima doktrin kalau doktrin itu adalah landasan dan dasarnya. Tapi kalau hanya bicara dari cocokmologi, ada huruf yet, ada huruf yod, ada huruf shin, ada huruf ain, kemudian ada Yeshua. Saya juga bisa melakukan hal itu. Tinggal saya cari aja. Kalau ada kata yang mimnya nanti ada yu Muhammad, bisa. Itu cocokmologi namanya. Itu bukan kaidah ilmiah. Nah, jadi pengertian bahwa Bene Elohim maksudnya adalah anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Di teks mana ditemukan? Saya tidak paksa Anda untuk di sumber primer. Bentar, wait a minute. Silakan, bentar. Saya ini sedang mengkonfirmasi ya. Anda kan guru ya. Saya akan jawab nanti. Seorang guru itu mendengarkan dulu muridnya, keluh kesah muridnya. Saya belajar nih sama Anda nih. Saya sebagai seorang murid mendapatkan penjelasan dari Anda, saya harus tahu landasan berpikir seperti itu dari mana. Tadi sudah dibuktikan cocokmologi ya. Nah, yang saya minta kepada Anda, jelaskan dengan literasi, kaidah ilmiah, menggunakan gramatikal, baik bahasa Ibrani atau Hebrew atau bahasa Yunani. Terserah. Boleh tercantum dalam teks sumber primer Anda atau sumber sekunder Anda atau sumber tersier Anda. It's okay, like a journal, website, it's okay. Saya minta jelaskan ke saya dasar Bene Elohim sama dengan adalah Allah itu sendiri di mana? Yang pertama. Supaya kita clear. Karena kalau seandainya Anda bilang barang siapa yang percaya kepada Yeshua maka dia diselamatkan. Saya orang selamat. Tidak beriman seorang muslim kalau tidak percaya bahwa Mesias telah turun bernama Isa al-Masih putra Maryam. Hebrunya Yeshua Hamasiah atau terus? Yunaninya Isau Masaha atau Yesu. Itu kami beriman. Tapi masalahnya beriman sebagai apa? Kami beriman sebagaimana dia mengklaim dirinya. Utusan Tuhan, seorang nabi, anak manusia. Nah, klaim dari Yeshua mengatakan dia pencipta langit dan bumi, bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Itu di mana? Oke. Saya sudah belajar tidak ada. Nah, jadi tolong dua tugas Anda, jelaskan kalau Bene Elohim artinya adalah Elohim itu sendiri. Karena Bene Elohim kita akan buktikan banyak sekali Bene Elohim juga adalah manusia. Yang kedua, sebagai apa Yesus suruh percaya dirinya? Silakan dijawab. Saya tunggu ada 5 menit. Yang pasti Mbak, Ingat begini Bu izin. tidak ada Ini anak Allah. Ya, mencerdaskan bukan membodohkan ya. Awas jangan tipu-tipu, lanjut Bu. Nggak boleh tipu-tipu Pak. Jadi buka Yesaya 61 ayat yang ke-1. Oke. Di sana dikatakan ruah Elohim, ya, ruah Yahweh Elohim ada padaku untuk yang telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Ini ditulis oleh Yesayahu, dinubuatkan oleh Nabi Yesayahu, dan kemudian digenapi oleh Yeshua di dalam Lukas 4 ayat 18. Jadi Bene Elohim itu adalah pribadi yang dipenuhi oleh ruah Elohim itu sendiri. Nah, di dalam Lukas 4 ayat 18 dikatakan,
Lukas 4 ya, sebentar. Lukas 4 ayat 18. Di sana dikatakan, Ruah Yahweh ada padaku, karena dia telah mengurapi aku untuk menginjili kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk mengkhotbahkan pembebasan bagi para tawanan dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang tertindas, untuk mengkhotbahkan tahun perkenanan Yahweh. 20. Dan setelah menutup kitab itu seraya mengembalikannya kepada pengawal, dia duduk dalam sinagoga itu terus menerus ya menatap kepadanya. Dan dia berkata apa? Hari ini nats ini ya digenapi dalam pendengaranmu. Jadi firman yang sampai kepada Yesayahu kemudian digenapi oleh Yeshua. Itulah yang disebut Yohanan 1 ayat 1, firman menjadi daging. Dan kemudian Anda bertanya di dalam Lukas 4 ayat 18, Yohanes 4 ayat 25. Yohanan 4 ayat 25. Di sana dituliskan apa? Jika kamu tidak percaya, ya, Yohanan 4 ayat 22 ya, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kan banyak orang itu ya penyembahan ya karena tradisi, agama tradisi. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di sana dikatakan lagi di Yohanan 8 ayat 25. Yohanan 8 ayat 25. Kemana-mana ini Ibu, aduh. Ya catat aja, Bu, catat aja, Pak. Kan mau belajar, jadi kan guru nerangkan harus cepat-cepat ya. Kayak gitu namanya, itu bikin bingung. Satu-satu aja kalau mau bahas. Ya, jadi gini. Saya mau gini izin ya. Yohanan izin saya 8. mau Nah, di Lukas tadi. tadi Ibu santai dulu, tanya kan? santai dulu Bang Bayu, santai Ibu dulu. Uni tadi nanya, di mana ada tertulis bahwa Yeshua adalah Bapa itu sendiri. Nah, yang pertama saya juga revisi ya, Mbak. Yeshua itu bukan anak Allah ya. Kami tidak menyembah Tuhan yang bernama Allah. Harusnya itu terjemahannya adalah Elohim. Oke. Ya, Nah, jadi Bene di sini Elohim kan saya dikatakan- gunakan diksi Ya. Ibrani tadi. Bene terima Elohim. Ya. Saya Terima kan kasih, Mbak. minta Bene Ini dia, Elohim. ini dia. Nah, mana penjelasannya? Bentar Bene ya, tadi kan Elohim nanya adalah di mana Elohim. Yeshua mengatakan bahwa dia adalah Bapa. Di Yohanan 8 Oke, ayat silakan. Yohanan 8. Yohanan 8 ayat 24. Oleh karena Silakan, itu aku bacakan. berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Anihu. Maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Ya. Jadi dia berkata di sana, kalau kamu tidak percaya bahwa Yeshua adalah Bapa itu, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Kemudian Yohanan 10 ayat 30. Dia mengatakan bahwa di sana dituliskan ani we ahav anachnu echad. Ya. Ini dinyatakan Yeshua dalam Yohanan 10 ayat 30. Ya, di dalam bahasa aslinya ini. Waktu dia ada di perayaan Hanukkah, ya, dia mengatakan firman ini. Ya, aku dan Bapa adalah satu, Echad, Esa. Gitu. Jadi kenapa dia harus menjadi manusia? Habis ini saya selesai, Mbak ya, dan saudara-saudara clear ya? sekalian. Ya. Clear Kenapa ya? dia habis statement oke. saya ini. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena menurut Beresit 1 ayat 26, kalau pemilik semesta ini harus turun ke dunia, dia harus dalam wujud dan rupa manusia. Di mana? Kenapa? Di mana itu? Di mana? Di mana dikatakan Beresit seperti 1. itu? Beresit 1 Ayat 26. Kenapa? Karena dia menciptakan manusia serupa dan segambar. Be'et salmenu, be'et mutenu. Oh, kirain ada ayatnya. Itu kan Ya. Oh my god. No. Jangan bilang oh my god. Karena memang dia Enggak, Bu. menciptakan Itu manusia sama kayak serupa gini, dan Bu. segambar.
Saya juga bisa bilang gini Bu, karena Yesus itu karena kalian diciptakan segambar dan serupa, makanya Tuhan itu berkelamin perempuan dan laki-laki. Saya juga bisa bilang begitu Bu. Itu namanya asumsi Bu. Maaf ya, saya pikir ada tertulis. Oke, udah ya, clear ya. Saya pikir sudah terlalu Anda banyak harus yang tahu saya juga itu tanggapi. bahwa sebentar, Itu itu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Panjang kali Elohim. ya Bu Sastri. Iya, udah ya, udah ya. Ada Ya, 4 ini. poin yang harus saya kasih. Ya, it's okay, oke. Itu doktrin dan itu tidak ada tertulis dan itu hanyalah asumsi Oh, dia. Oke. ada. Ibu-ibu gini, di mana? ibu jangan Gantian potong-potong dong. dulu Bu, gantian. Ya, Kenapa ibu ini banyak ngomong soalnya terus? yang mau saya tanggapin ya. Sekarang saya fokus di pertanyaan saya dan saya tidak mau lari dari sini. Kenapa? Yang membuat sesat itu ya ini, pemahaman tentang Benei Elohim. Ibu tolong Benei dibuka Elohim itu orang Genesis. yang punya ruah Elohim. Buka iya. Kan Ibu kayak gitu. Saya minta Ibu menjelaskan, Ibu tadi tidak jelaskan itu. Sekarang giliran saya mencoba ini baru Ibu jelaskan. Kan yang saya minta itu. Ya. Yang dimaksud dengan Benei, udah sekarang Ibu buka lagi deh. Kita Apa, Dek? biar tidak salah paham. Benei Elohim artinya apa, Bu? Benih Elohim itu adalah yang dilahirkan dari roh Elohim. Oke, kalau gitu tolong dibuka dalam Genesis pasal 6 nomor 2, Bu. Dan dibacakan, Bu, Hebrunya. Oke. Beresit 6 ayat. Beresit 6 nomor 2. Bukakan bahasa aslinya, Bu. Biar kita sama-sama belajar. Udah lama saya nggak belajar bahasa Ibrani. Silakan. Amin. Oke. Ya, ini kan apa ini malaikat ini ya. Sebentar saya gedein. Silakan. Ini mantap ini kalau kayak gini kan. Ya. Ya, coba dibacakan. Bene ya coba lanjut dibacakan. Oke, saya bacakan. Genesis 4 Beresit 6 ayat yang kedua ya. Yang kedua. 6 yang kedua. 6 yang kedua. Weira benei. Bene. Lanjut. Ini besarkan, Bu. Ya. Bentar. Bu, hilang. Oke, udah. Bene ha Elohim. Ya. Lanjut. Mm. Waira benei ha Elohim et ha Adama ya et banot ya banot ha Adam ki tovot Tunggu yang kedua. Anea. Oke. Bentar. wayikru hemla Oke. nashim mikol asher. Wayiru mana Bu? Coba lihat. Pelan-pelan, Bu. Oke. Ini ya dari kanan dari Weira benei ha Elohim et banot. Apa ini baca nih? Lanjut. Yang lain diam dulu. Perhatikan Lanjut. banot. Ya nggak ngerti Ya, Bapak lanjut. baca ini kan nggak pernah belajar. Banot ha Adam. Ha Adam. Ya. Sabar dulu, Pak. Bapak sabar dulu. Kalau gini saya nggak bisa diskusi sama Ibu ini. Kitovot hine. Mhm. Dikata lahem nasayim. Ntar lanjut. Aser bakhre. Ya atau bakharu. Ulang, Bu. Bentar. Saya difokus di poin Benei ha Elohim. Ya. Fokus di atas yang interval pertama dan kedua. Ya. Benei ya. ha Elohim. Itu siapa, Bu? Nah, sebenarnya di situ bisalah dikatakan dalam terjemahan aslinya itu bisa juga sans itu adalah orang-orang Amon atau Hakamon. No, maksud saya gini, Ya. Bu. Spesifikasi mereka itu manusia, Tuhan kah atau malaikat? Itu poin saya. Bukan. Ini adalah Makhluk apa dia? Manusia ya. Berbadan besar, Ya, raksasa nggak usah pada zaman nggak itu. usah, Bu. Aduh, Bu. Di dunia ini kalau ada makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, Ibu silakan jelaskan. Itu masuk klasifikasi Ya, manusia. benih Elohim, tapi manusia nggak atau semua Tuhan? benih Elohim itu punya ruah Elohim, ruah Elohim. Saya ini nggak nanya punya ruah Elohim kah ini kah, Bu. Kalau saya tunjukkan ruah Ra'ah dari Elohim juga ada. Nanti Bu saya kasih dalilnya. Ruah Ra'ah. Ya, Jadi roh Ibu kalau kejahatan, bicara iya, betul. itu juga dari Elohim. Ruah Ra'ah itu juga dari Elohim, Bu.
Enggak. Saya Itu loh bukan dari nanti Ruah Elohim. Ibu baca, oke, Ibu baca 1 Samuel 16:14. Kita belum lari dari sini. Tunggu, itu saya kasih nanti. 1 Samuel 16 nomor 14 ya. Ruah Ra'ah itu me'et Memenuhi Saul. yot Saul, ya. hevave. No. Ya, me'et yot hevave. Ya, Oh. nanti kita bahas itu. Nanti kita Ya. bahas. Ibu jelaskan. Saya fokus di Genesis 6:2. Saya Ya. kan tanya, Bu, Bene Elohim yang dinubuatkan, yang kata ibu itu dipenuhi oleh Yesus, maknanya itu Yeshua, anak ya, Allah. Yeshua. Ya, oke lah Yeshua. Ya, bukan anak Allah. Ya, Yeshua ini itu maknanya apa? A, apakah dia masuk klasifikasi manusia? B, manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusia-manusiaan? Malaikatkah? Atau apa? Itu yang saya tanya. Kenapa? Karena kan tadi kita bicara tentang mempercayai Yeshua sebagaimana yang diperintahkan oleh Yod Hevave. Benar tidak? Amin. Nah, Jadi gini. Ibu percaya Yeshua ini sebagai apa? Sebagai Bapa itu sendiri. Yang Nah, datang dalam di wujud mana manusia. dikatakan Bene Elohim adalah Bapa itu sendiri? Di Begini, mana Mbak. pernyataan Bene? Anda- Bentar Ya. dulu Kak. Kakak tadi cocokmologi dari Yod. No. Itu Shin. bukan cocokmologi. Itu cocokmologi. Itu Di mana penyingkapan. gramatikal bahasa? Tunjukkan sama saya. Gramatikal bahasa Ibrani mengajarkan seperti itu. Saya belajar sama Maurice Saprisale, walaupun saya belum sempurna bahasa Ibrani Bible saya. code, Mbak. Saya Bible code. Bu, tolong ya, kita ini akademik. Anda seorang guru, oke? Anda belajar secara akademik, saya belajar secara akademik. Ya, kalau asumsi doktrin dari manusia, doktrin itu adalah pengajaran manusia yang diyakini benar dan tidak dikritisi ya. Sorry ya, saya bukan orang seperti itu. Bene Elohim, Bene Ha Elohim dalam Genesis, Bene Ha Elohim, Wayiru di situ merujuk kepada apa? Manusia, malaikat, Tuhan atau jin, wewe gombel, hantu belau. Itu yang saya minta dulu. Silakan. Konfirmasi, saya Malaikat. konfirmasi aja. Malaikat. Malaikat. Berarti Ibu percaya malaikat mengkawini manusia ya? Malaikat yang jatuh menikah. ya. Sorry ya, malaikat yang jatuh ya. Bu, malaikat yang Malaikat jatuh yang dengan dibuang malaikat karena yang tidak pemberontak. jatuh, what the difference? Apa perbedaan antara Hilal. malaikat jatuh dengan malaikat yang tidak jatuh? Silakan. Malaikat yang Berarti dibuang malaikat, itu Bu, berarti sebentar. malaikat juga disebut dengan Bene Elohim ya? Malaikat Ya, jahat sebelum juga. dia- ya, Setan juga karena- Bene Elohim ya? Bu, iblis Karena juga dia Bene pada Elohim awalnya ya? juga adalah malaikat. Bu, kalau dia sudah Mereka jatuh adalah masih malaikat yang dikatakan Bene memberontak. Elohim. Bu, tolong Bu, fokus ya. Ibu menjawab Bene Elohim di sini melihat anak Adam. Wayiru ya. Wayiru Benot ha Adam apa itu? Tovot apa tovot atau tobot itu ya. Dan mereka melihat tuh apa itu bahasa Ibraninya tuh vayik apa itu vayikhu ya nashim. Bu, mereka tuh di situ nikah kawin, mereka melihat. Apakah Ibu mau mengakui bahwa malaikat itu punya nafsu mengawini, Bu? Silakan. Ini keren loh. Saya kalau dapat informasi dari Ibu ini kan saya gunakan untuk membantah oten-oten selama ini yang bohong. Kalau malaikat nggak punya nafsu. Jadi tolong, saya mau tahu ini klasifikasi malaikat ya. Ya, yang Bene Elohim ini malaikat ya. Silakan, Bu. Buka mic-nya, Bu. Keren nih. Saya keren nih, ternyata iblis itu juga Bene Elohim. Silakan. Buka Bu Azusa. Enggak ya, setan itu makhluk yang cerdas, Mbak. Jangan salah, karena dia pernah Bu, bertanya- tolonglah. Kita ini lagi Sebentar, diskusi. karena dia Saya tidak pernah tanya ada dia tinggal di cerdas atau Syamaim. tidak. Saya Dia pernah tanya, ada bersama-sama dengan Bapa di Oh my Syamaim. kenapa Ibu menjelaskan sesuatu yang nggak saya ingin konfirmasi? Saya ingin dapat ilmunya ini loh. Bene Elohim yang dimaksud itu klasifikasinya apa? Malaikat, manusia atau bukan? Tadi Ibu bilang Ya, manusia malaikat, raksasa, sekarang malaikat, berubah menjadi malaikat. Oke, Ibu aku ya, Ya. malaikat itu bisa mengawini ya, Yes. bisa hubungan badan ya. Teman-teman Tapi dengar ya. malaikat yang jatuh ya, malaikat yang jatuh. Tunjukkan kalau malaikat yang jahat nggak punya Bu, tolong tunjukkan ke saya. Malaikat itu ketika dia jatuh baru bisa kawin, ketika dia nggak jatuh dia nggak kawin. Coba Bu, ini ajaran dari mana sih Bu? Saya bingung nih.
Ya, Karena kalau memang giliran rahasia malaikat. ini rahasia tidak Wah, kepada kok semua rahasia? Jangan dibukakan. gitu dong. Ilmu jangan disimpan sendiri dong, biar orang nggak banyak sesat nih. Dengar ya, banyak orang Kristen sesat nih. Dengar kalian umat Kristen ya. Malaikat itu bisa kawin. Jadi kalau ada yang bilang kawin mengawin di surga nggak ada. Kalau kalian seperti malaikat, nggak ada kemungkinan kalian tuh kawin di surga. Ingat ya. Satu ya. Perhatikan, saya minta tolong ibu gunakan perspektif dari orang Yahudi bahwa itu merujuk kepada malaikat. Silakan. Dasar dari itu malaikat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya Genesis Kang Madu, Pak pasal 6. Dokter, Kang Apokripa, Abah Saiful. Assalamualaikum. Ya, ini perhatikan. Di sini adalah penjelasannya ya, bahwasanya sebentar. Beni ha Elohim, beni ya itu adalah afflicted age ya, atau bisa juga ini adalah orang-orang tadi raksasa, bisa juga orang-orang yang keturunan dari Amon, Babylon, Egypt ya, the sons of God ya, ha Elohim. Ya, jadi ini bisa juga merujuk kepada manusia, malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ya, bisa kan? Bisa. Ya, Penjelasannya di mana, Bu? di sini Mbak. Ini Di adalah mana? transliterasi dari kitab aslinya bahwa Ya. definisi dari anak itu ya, benih atau son itu adalah bisa kepada affected kepada bangsa Amon. Ya. Atau Manusia atau kepada bukan, Bu? Babylon. Saya tuh nanya itu manusia atau bukan nggak sih, Bu? Kok ribet banget Gini ya. saya jadi? Kenapa ribet ya Mbak? Kalau bicara Karena kawin yang kan saya harus tanyakan wujud itu- manusia Mbak. Kan Ya, harus wujud manusia. Dia berarti- harus memakai gini Mbak. Malaikat itu bisa makhluk roh yang bisa meminjam tubuh manusia. Ya, oke. Yang saya Oke. tanya, Ya, dia harus pakai tubuh manusia. Bunda, yang saya tanya, kan saya belum selesai penjelasan saya. Ibu kan saya konfirmasi, tapi ketika saya minta konfirmasi, ibu entah kemana-mana jelasin. Enggak. Simple, Karena Bu. Mbak nggak bisa, rohnya harus terbuka Mbak kalau membahas ini. Bu, kalau masalah Roro nggak usah diskusi, Bu. Saya lebih punya Roh Kudus daripada Ibu. Nanti saya bilang begitu ya. Dari mana Saya jalannya Anda punya bahkan Roh di dalam- Kudus? Bahkan di Nggak Loh, mungkin Anda kalau punya- Ibu punya percaya Roh Kudus kalau karena Ibu, Roh Kudus. ya Allah Karim kena tombak. Kenapa? Halo, Aten-Oten jangan kalian. Aduh, Aten-Oten ini kok melapor-lapor. Kenapa dikeluarkan, Aduh, Pak? bantu tap-tap saudara. Kena blokir Bu, kalau kayak gitu kena banned namanya, itu kena banned itu Bu, namanya Bu. Aduh. Oh dia kena ban. Nah itulah dia menghujat Roh Kudus, dia kena ban lah dia. Bukan gitu lah Bu. Nah saya Kalau kan bicara nyampaikan kebenaran, roh-rohan- ini kan kuasa Pak Abu ya. Ya Pak udah, Abu ya, parameter kita bicara roh-rohan itu kuasa kayak loh mana? ini Pak. Allah. Awas nanti akun Bapak di ban lagi. Kita ini bukan Enggak, maksud gini, Pak, maksudnya- kita Sebentar, kita Bu. ini bukan bicara Maksudnya sekedar Uni pengetahuan Rifa. agama. Betul, Ini kuasa, maksudnya Pak. Uni Rifa, kalau membahasnya dengan cara ibu melalui roh lah, pengetahuan dari alam sana lah, itu nggak masuk ke pembahasan ilmiah Bu. Yang Ya, ditanya gimana ya, Uni Pak? Rifa itu Kita kan nggak bisa- tekstual, Iya. karena tekstual. Oke, saya apa- hadir ya, Bu. Roh Kudus Ibu nggak mampu, Bu, ngapa-ngapain saya, Bu. Roh Kudus saya yang bekerja ya. Saya bangkit di Lanjut, Masjid lanjut, Kristian ya. Ini Bu. pakai berapa akun ini? Oh, saya punya Roh Kudus, bukan saya sudah bilang, Bu. Saya punya Roh Kudus. Pemilik langit dan bumi ini, Haleluya. saya adalah penyembahnya ya. Saya bukan penyembah makhluk. Dengar ya. Perhatikan Apalagi sekali lagi. saya, Mbak. Laga ilmu lah kita berarti. Ya, nanti kita laga, Bu. Pertama, Bu ya, yang saya ingin Ibu Saya jelaskan cuma mau itu. saya cuma mau bilang gantian dong ngomongnya Ajusa. Kalau lagi Uni Rifa ngomong, dari tadi didiamin Ajusa ngomong. Iya. Itu aja yang saya mau bilang, gak ada yang lain. Ya siap-siap Bang, aman-aman. Gini loh. Ya. Yang saya tanyakan itu adalah dari tadi. Bene Elohim itu apakah malaikat anak manusia? Ibu yang konsisten. Jadi kita jangan bisa juga manusia, bisa juga malaikat. Oh bisa juga loh malaikat yang jadi manusia. Yang saya tanya itu di Genesis 6:2 itu. Kenapa harus lari kemana-mana gitu loh? Kita tuh jadi masa saya harus bilang, Bu, kita akan bahas 6:2 Bu. Masa saya harus begitu? Anda guru loh. Kita fokus Iya. di Genesis 6. Bentar Bunda, bentar Bu.
Bu, saya udah ketiga kali loh kasih Anda kesempatan untuk menjelaskan loh. Sorry to say ini ya. Dan saya tuh orang yang, Bu, sabar itu kata orang nggak ada batas. Kalau saya ada batas, karena waktu nggak perlu dibuang-buang. Ya, apalagi kita ditonton banyak orang. Ini bicara keyakinan lagi, ya. Saya minta tolong jelaskan kepada saya. Itu yang dimaksud dengan Bene Elohim di dalam Genesis pasal 62 yang mengawini anak manusia, apakah malaikat ataukah manusia? Kenapa? Kenapa saya bertanya ini penting? Karena Anda dari awal tadi diskusi membawa-bawa Bene Elohim dalam Yeshayahu lalu mengatakan, oh, bahwa itu merujuk kepada Elohim itu sendiri. Jadi tolong, struktur berpikir, konstruksi argumen saya tuh jelas, standing point saya jelas. Strukturnya begini. Pernyataan di awal adalah Anda mengatakan saya selamat. Ingat tidak? Saya masih ingat banget, Bu. Rekapan diskusi saya dari awal sampai sekarang, until now, saya masih ingat. Pertama, Anda bilang saya selamat. Saya tanya, apa buktinya? Kenapa nggak mati aja? Anda tanya, Anda bawa. Barang siapa yang percaya kepadaku, saya tanya lagi, percaya sebagai apa? Kalau percaya kepada Yeshua, saya selamat. Kenapa? Karena saya percaya bahwa dia adalah Mesias. Maksudnya, saya percaya dia seperti yang ditunggu oleh orang Israel dan seperti yang dia katakan. Amin. Ya, itu saya. Sekarang kepercayaan Anda itu mengatakan bahwa dia bukan hanya Mesias, tapi dia juga Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri. Benar tidak? Nah, itu yang saya kritisi. Itu yang saya kritisi. Tadi kan ada Apa ayatnya, dasar? Mbak. Ya bentar dulu. Selesai. Masa saya harus 3 kali ngulangin ini, Bu? Kita udah orang dewasa loh, bukan anak kecil loh. Ya, tolong pahami. Biar saya nggak di-ban nih. Jadi yang saya minta untuk membuktikan, kalau saya dasarnya jelas. Unirifa percaya Yeshua sebagai apa? Sebagai Al-Masih, Mesias, Kristus. Salah nggak saya? Ada nggak yang bisa nyalahkan saya? Bahkan Kristen pun tidak akan mampu salahkan saya. Karena memang dia adalah Mesias. Dia adalah, ketika dia berkata, akulah dia. Saya tanya, akulah dia maksudnya apa? Apa yang ditunggu Bani Israel? Tuhan turun jadi manusia? Atau Mesias yang diurapi yang adalah manusia sama seperti Mosia lain seperti Kores, seperti Ehud, seperti David? Karena Mosia juru selamat itu banyak dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, maka ketika saya ajukan ide dan gagasan dan doktrin, keyakinan saya bahwa saya lebih percaya Yeshua sebagaimana yang dia sampaikan tentang dirinya, itu Anda bantah. Satu dulu itu bantah bahwa dia bukan Mesias seperti yang saya yakini, bahwa dia bukan manusia 100% manusia, tidak ada keilahiannya, melainkan manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan, memiliki mukjizat-mukjizat sama seperti Moses, sama seperti Yunus, sama seperti David. Nah, ketika kalian yang berbeda dengan saya, bahwa kalian percaya bahwa dia adalah Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri, dasarnya apa? Anda bawa dalil tadi bahwa Ha Elohim apa tadi? Ada huruf Makanya Anda nggak yodnya. nyimak berarti Umi. Kemudian saya Yohanes menyimak. 10:30. Saya bukan itu. Justru Yohanes saya menyimak. Saya 10:30 ingat tertulis bukan Ani itu. We'ahav anak Nu'eha. Bukan itu, dengar dulu kan. Yang Anda bawa tadi bukan itu. Yang Anda bawa tadi adalah ada 3 term yang Anda gabungkan ketika ketemu huruf yodnya, ketika ada huruf shinnya, Itu kalau dalam, ketika ada Yeshua, itu apa? Itulah yang ada tersirat kalau itu adalah Elohim. Itu yang saya minta. Ketika Yesus berkata dalam Yohanan, akulah dia. Akulah dia apa? Emang orang Israel nunggu apa? Nunggu Tuhan jadi manusia? Sejak kapan? Siapa orang Israel dari kalangan skolar Bene Israel yang menunggu Tuhan jadi manusia? Siapa? Di mana mereka meyakini? Di mana mereka menemukan? Siapa? Malaiki 3 ayat 1. Gini, tadi Saya tanya Bene Israel, bukan ayat, Pak. Saya tanya Bene Israel mana secara skolar? Itu kitabnya orang Israel, Malaiki 3 ayat 1 Pak, itu kitab Pak, Israel. coba Pak, Bapak fokus ya. Kalau ditanya siapa, nama orang. Kalau ditanya mana ayatnya, kasih dalil. Tolong dong. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Ya, tolong. Gini. Jadi ketika saya tanya siapa, jangan kasih saya nama kota. Yang ditanya siapa, masa ini Yerusalem. Nggak Ya. kan dikasih pernyataan katanya orang Israel nggak Bapak, bentar. Bapak paham nggak konteks diskusi saya dengan Bu Ajusa? Saya diskusi dengan Bu Ajusa ini Tentang bertanya Mesias, kan?
Tentang Mesias kan? Apa yang saya tanya Pak? Coba Bapak ulangi Tentang pertanyaan saya. Mesias kan? Apa Ya, Yesus itu iya, kan Mesias? kita memang lagi bicara tentang Mesias. Saya percaya Yesus Mesias. Mesias Gimana itu sih Pak? artinya Yang saya apa, tanya gitu apa? kan? Yang saya tanya apa? Musa bukan Mesias. Pak Ipo, Yang Pak Ipo. diharapkan. Pak, Bapak kenapa sih? Bapak kan masuk udahlah salah. Bapak Mesias masuk yang salah lagi. Yang Pak Ipo, bilang bentar. Musa Mesias siapa? Pak Ipo, Saya Pak bilang Ipo. Musa itu Mosia. Astagfirullahaladzim. Ini orang nih. Bentar Mesia, gini Mosia Pak Ipo, beda. Pak Ipo di mute, Pak Ipo gini Pak Ipo. Ini di sini Muslim Aduh, tolong banyak dong. nih dari tadi di mute mendengarkan. Pak Ipo baru naik. Iya. Pak Ipo dengarkan dulu biar enggak ini Mesia jadi sama gagal. Mosia aja nggak bisa bedain loh. Saya berani, tapi saya diam karena ibu. Iya, enggak Saya Mosia diam dengan karena ibu ini lagi diskusi Pak Ipo. Jadi diam dulu. Kita Iya. masuk di tengah, jangan ikut campur tiba-tiba. Yang saya cuma mau interupsi, ganti-gantian bicaranya. Jadi ada ilmu Ya. yang masuk. Gitu. Ya kita lagi Udah. kalau nggak Mana ilmu tadi? ngapain saya kalau nggak ada ilmu di sini saya nggak ngapain di sini loh. Mendingan saya ngomong sama ODGJ loh. Bicara suka-suka mereka, apa yang mereka imani dan yakini, ya nggak ada guna. Kita di sini mengedukasi hampir 1.000 orang di sini loh. Ya. Oke, Bu, saya tidak mau mengulang-ulang perkataan ya, karena Anda orang dewasa, seorang guru, dan saya pikir kognitif Anda juga mampu menangkap perkataan saya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Ini dalam ranah epistemologi, Bu. Ya, ketika kalian percaya bahwa Yeshua itu adalah Elohim, saya minta tolong teks perjanjian lama yang mengatakan ada kandungan nubuatan bahwa Tuhan akan menjadi manusia. Oke, Itu satu-satu dulu, tunjukkan. Pak. Ya, satu. Oke, Ya. saya jawab. Tadi Ibu belum jawab tentang Elohim itu dulu deh. Elohim bahwa Elohim merujuk kepada Allah itu sendiri. Tolong itu aja dah. Isu. Dari tadi nggak- Tadi mengenai anak-anak Elohim dalam Genesis 6 ayat 2. Satu-satu ya, itu siapa sebenarnya? Jadi itu adalah malaikat yang mengambil atau memakai wujud daripada manusia. Sehingga dia bisa mengawini anak-anak manusia. Hasil daripada perkawinan antara malaikat-malaikat ini dengan dengan anak-anak manusia ini, banot ha'adama, anak-anak manusia ini itu adalah manusia-manusia raksasa. Salah satunya itu adalah yang berperang melawan Daud, yaitu Goliat, ya, orang Amon, ya. Jadi yang kedua, Mbak tadi bertanya siapa Elohim itu. Nah, kita pun manusia itu disebut loh sebagai Elohim. Ya, itu ada di Mazmur 95. Kenapa ada ketawa ya? Ya, nggak usah ada ketawa Ustadz. Lanjut. Mazmur jangan berapa? ada yang ketawa ya, yang ketawa diturunkan ya, yang di bawah juga Mazmur jangan. berapa? Iya, saya lagi bahas lanjut. Dafar loh. Ya, Mazmur berapa? Mazmur berapa, Kak? Kamu adalah Elohim. No. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 95. Nomor? Sebentar ya Mbak, tadi udah dapat ayatnya. Santai aja, Bu. Karena kita di sini bukan dikejar waktu, jadi saya santai ya. Cuman itu tadi fokus dengan pembahasan kita. Jadi kita tidak buang Dua waktu kali. gitu. Iya, Bu sabar Azusa, ya Mbak. Ya. umur 82 kali. Iya, Mazmur berapa? Coba dibuka Pak. Yang di bawah moderator yang punya emot ketawa di mute saja moderator Iya, ini kita bahas dibisukan. Dafar ini. Saya tidak begini ya, saya tidak mau kita ada yang kenapa? Mazmur Mazmur 82 ayat 6. Bukan. Tehillim 82 ayat yang ke-6. Mazmur 82. Ayat yang ke-6. Oke, kita baca. Oke, lanjut. Konteksnya silakan dijelaskan itu. Jadi manusia pun ya sebagai kita physically manusia, kita adalah Elohim, anak-anak yang maha tinggi. Nah, ayat 7. Sorry. Yang saya tahu di situ konteksnya itu adalah Allah berdiri dalam sidang ilahi, Bunda. No, baca dulu Mbak. Ini kan Di kita dalam ya, silakan. Di ayat Di ayat pertama. Aku telah berfirman.
Ya, ini siapa? Nah, Kak, kalau Kamu bisa kan adalah kau konteks, Elohim dan Kak, konteksnya kamu Kak. semua. Mbak, kalau saya kasih aja jangan dibantah dulu. Tadi kan Bukan Mbak kalau ngomong dibantah, ada baca dibantah. berkonteks. Saya Nggak kan ada tahu berkonteks. konteksnya. Anda minta data, Loh, ini data saya loh. Allah berdiri dalam sidang ilahi di atas, Elohim. di antara para Allah. Iya, Elohim. Elohim berdiri dalam Elohim yang sidang. adil. Itu Yod Mbak pakai terjemahan Hevave. apa? Iya. Yaudah, kok terjemahan? Bu, coba baca dari awal. Elohim yang adil. Ya udah. Loh, Anda boleh jelaskan doktrin Anda kepada jemaat di gereja Anda. Jangan tipui kami. Kami di sini pelajar, Kak. Konteks ayat itu, Elohim, Yod Evave, itu ada di sidang ilahi. Dan di mana konteksnya kalau itu sedang ada manusia di situ? Tolong jelaskan di saya. Bahwa di sini Anda mengatakan bahwa manusia dikatakan juga Elohim. Justru saya katakan, kalau malaikat dikatakan Elohim, yes. Bahkan Moses pernah dikatakan Elohim, yes. Tapi ketika Anda menyelewengkan kitabnya orang Yahudi, Kak, mohon maaf Kak, pakai data sekolah. Ini gimana sih dari tadi dusta mulu nih dari tadi nih? Saya pun disebut Elohim. Apa disebut Elohim? Elohim itu bukan Tuhan artinya. Elohim itu Tuhan. Sembah. Perempuan saja bisa jadi Tuhan, bisa. Perempuan bisa jadi Tuhan. Ya. Jadi artinya gini. Ya udah perempuan bisa jadi Tuhan. Penyembahan itu ya. Oh Ya, banyak kan laki-laki yang jatuh gara-gara perempuan. Karena jangan dengan makna filosofi. ini, Mbak, segala-galanya itu perempuan bisa jadi dilakukan Tuhan untuk nggak? dia. Kak, kakak di Ya semua yaudah, berarti Mbak. manusia itu juga Tuhan. Anda juga Tuhan. Tuhan ya. Jadi gini ya. Tuhan gini atau ya. Tuhan? Ini nih ngomong Tuhan konsisten dengan banget Tuhan nih. itu sama Tuhan ya. atau Tuhan? Kalau Tuhan sama Tuhan sama, ngapain Anda koreksi Tuhan dan Tuhan? Tuhan dan Tuhan itu sama. Ya sudah, kalau Tuhan dan Tuhan itu sama, ngapain dikoreksi? Kalau Tuhan dan Tuhan sama, ngapain dikoreksi? Oh my God. Saya harus jelaskan bahwa manusia Genesis 6 ayat 2 tadi itu bisa malaikat. Ivo diam dulu, wujudnya napa sih ini manusia. mama lagi ngomong nih, bapak ikut mulu dari tadi. Ibu ini loh, kalau Tuhan dan Tuhan itu tidak berbeda, ngapain dikoreksi? Saya paham, Adonai Ya, ya. Tuhan, Ya. Lord Tuhan, Jadi- Kurie saya paham. Pak, Bapak Ivo itu kalau seandainya nggak sabar, diam dulu, bapak nggak diajak dulu. Cuma gitu loh. Ipo, Sebenarnya Ya kalau tahan, percuma tahan, ngapain di sini? putusnya tahan, Kalau Ipo, percuma tahan. ngapain di sini? Tahan. Ya kalau Ipo, percuma ya. ngapain di Simak sini baik-baik, Anda? simak. Kok Anda lucu? Simak. Masa orang mau mengikuti kalian aja? Ya kalau Anda percuma ngapain Anda di sini? Anda pergi dari sinilah kalau percuma. Ini lucu loh. Dia yang bilang percuma, dia pula yang bakalan mengintervensi kita. Poin kita itu Sabar, teman-teman, Bu, dengar ya. Sabar. Ya saya kan dari tadi udah 5 kali Bu sama Ibu tanya Elohim yang benar. Karena kami Baru Ibu kebayang Ibu kalau di sini, bicara, Muslim. kalau Ibu bicara dengan orang Kristen, Ibu akan dibilang but maaf Bu, kami itu Muslim dan Muslimah. Muslim dan Muslimah itu diperintahkan untuk ta'qilun, tafakkur, tadabur. Apa itu metodenya? Tadabur, observasi, selidiki. Ini proses penyelidikan Bu, yang saya lakukan ke Ibu ini. Tafakkur, direnungkan. Ta'qilun, pakai akal. Jadi kami tak terlepas dari itu pengajaran kami. Jadi ketika Anda membawa doktrin di hadapan publik 1,2 orang ini, saya bertanggung jawab untuk tidak membiarkan doktrin sesat lewat begitu saja dan dikonsumsi publik. Nah, doktrinnya mengatakan bahwa Yeshua itu adalah Allah. Ya, jangankan di Yeshua bukan kalangan Allah ya. Yeshua bukan Allah. Allah itu kan Elohim. Oh my God. Of Kak, course, it's gila. different. Ya, I know that. Disamakan. Allah itu tidak ada. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. I know that. Ya sudah. Ya. Tapi kenapa Artinya saya juga gunakan pohon. itu? Ini Ya, adalah pohon itu diksi yang artinya juga. Allah dalam kitab
Hakim 7 berapa itu? Itu artinya sumpah serapah, ya. Dengar, listen to me ya, Madam. Saya ini adalah orang yang belajar kepada Anda. Posisi saya belajar kepada Anda. Saya kritis. Dari tadi yang saya ingin pelajari dari Anda adalah di mana literasi, bukan sekedar penjelasan ya. Kalau penjelasan mending saya sama ngomong mau DGJ, kan saya sudah bilang dari tadi. Literasi yang mengatakan bahwa Yeshua itu adalah Yod He Vave. Kenapa? Kenapa saya tanya ini? Jangankan di kalangan Yahudi rabinik, Yahudi non rabinik, Yahudi sesat sekalipun, ya, Yahudi sesat sekalipun, di Kristen Tritunggal saja, Yeshua itu tidak sampai dikatakan Yod He Vave, tapi adalah firman, logos yang menjadi manusia, become flesh. Ya, ya. No, so Anda membawa doktrin yang sangat berbeda dari teman Yahudi saya, dari teman saya yang Katolik, dari teman saya yang Protestan, yang memiliki doktrin Trinity. Uno substansi tres persona non separat. Bu, ketika Anda membawa doktrin yang berbeda dari mereka semua, bagaimana mungkin saya tolak semua orang itu lalu terima Anda? Maka saya kritisi Anda. Dari mana pengajaran bahwa Yeshua itu adalah Yod He Vave, bukan Elohim? Kalau Elohim adalah Lord Kurios, berarti kita sepakat. Itu merujuk kepada penguasa pemilik. Tidak sampai ke taraf pencipta langit dan bumi. Gimana? Tapi Anda bilang bahwa Yeshua itu adalah Yod He Vave. Dasarnya Iya. mana? Dasarnya mana itu? Silakan. Tadi kan saya udah bilang tadi kan Yohanes 1 ayat 1 firman jadi manusia. Firman itu siapa? Elohim itu yang berfirman. Yohanes 10 ayat 30 tadi saya udah jelaskan. Oke, Yohanan yang 8 jadi ayat 25. Oke, berarti kita Oke, fokus kalau di kamu Yohanes tidak 1 percaya- ya. Gini Mbak, kenapa Mbak punya teman Yahudi tadi yang nggak percaya kan? Yes. Bukan teman Yahudi Sampai satu, Pak. sekarang memang Seluruhnya, orang Pak. Yahudi, oh Iya. jangan salah, tidak. Saya punya teman Yahudi yang percaya Yeshua loh. Iya, Silo Ben Hur, temannya- Anda cari. Pak, Silo Bu, Ben Hur. kalau No, tidak kalau semua Yahudi tidak percaya. Yahudi murtad, Kristen murtad, itu tidak terhitung. Itu namanya Yahudi. Kita bicara tentang Yahudi dengan sistem kepercayaannya yang memiliki kitab Tanakh, CBLP, bukan cuman Sebiktaf ya, CBLP juga. Saya percaya Torah Sebaktaf. Oh my God. Saya Bu, juga saya nggak pakai tanya Ibu. Sebaktaf. Saya nggak Karena tanya Ibu Yeshua percaya itu atau nggak. Torah Kaim. Bu, saya lagi nggak nanya Ibu percaya atau enggak. Saya bicara konteks universal, Yahudi rabinik. Saya berbicara, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesia, jadi tolak. Ini yang poin saya. Balik Bu, jangan bawa saya lari-lari Bu. Biar saya fokus dan Ibu juga fokus. Biar kita tunjukkan di sini apakah ajaran Ibu ini berdasar. Ya, tadi Ibu bilang bahwa Yeshua itu adalah Allah itu sendiri atau Yod He Vave. Sorry, saya nggak pakai Allah karena Ibu nggak pakai Allah. Yod He Vave itu sendiri itu merujuk kepada Yohanes 1 Yohanes pasal 1 satu pasal. Benar? Yes, Yohanes 1 ayat 1. Kita fokus Yohanes di situ. 10 ayat 30. Kita fokus Yohanes di situ. 8 ayat 20. Satu-satu dulu. Gimana Yesaya mau dapat 9. ilmu? Bu, kalau cuma comot-comot begitu saya juga bisa sebutkan. Saya juga bisa mengatakan Yesus bukan manusia, Yesus bukan Tuhan dalam ayat ini Yohanes 17 ayat 3, Matius 9 saya juga bisa gitu. Tapi dapat ilmu nggak kayak gitu, Bu? Saya juga bisa makanya tunjukkan loh kalau dia bukan Tuhan. disiapkan Contoh, Mbak, yang seperti cepat dikatakan, gitu. Namanya Bapa lebih belajar. besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu mungkin tidak secara logika. Kalau dia adalah Allah itu sendiri, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kehidupan kekalnya mengenal engkau adalah satu-satunya Allah. Apakah engkau adalah si aku? Bu, ini Bu, bahasa Indonesia juga akal juga dipakai. Jadi kalau Ibu mau begitu, saya juga banyak. Tapi kan saya nggak mau begitu. Karena saya memanfaatkan situasi karena saya pikir Anda orang pintar, bisa bahasa Ibrani. Tentu Anda menguasai gramatikal bahasa Ibrani. Maka saya tuntut Anda dengan sisi ilmiah. Apa itu gramatikal bahasa Ibrani? Di manakah Bene Elohim itu adalah Elohim itu sendiri. Kalau Bene Elohim adalah Elohim, kenapa dikatakan Bene Elohim? Apakah maksudnya anak manusia adalah manusia? Begitu cara berpikirnya? Kalau memang begitu ya sudah banyak Tuhan. Malaikat adalah Tuhan. Manusia Memang adalah banyak yang Tuhan. mengaku Tuhan, Mbak. Bu, bedakan mengaku Tuhan dengan letterlek diajarkan Banyak. bahwa Tuhan itu banyak. Makanya- Itu beda. Ini lari lagi mengaku Tuhan. Saya tidak bilang mengaku Tuhan. Memang banyak Ini orang saya mengaku-ngaku tidak bilang Tuhan mengaku di Tuhan. bumi ini. Saya tidak bilang kan. Ibu lari. Sejak kapan saya bilang Enggak mengaku lari, Tuhan? Mbak. Anda Sebentar, bilang Mbak. Saya Bene tidak Elohim. seperti Anda. Saya nggak Paham nggak? pinter. Oh, ini nih kalau sudah mulai ini langsung bilang saya tidak seperti Anda. Saya Bukan, justru saya memuji Anda. Nggak pintar Dengar. untuk bicara, No. mendebat. Ini iman Bukan percaya pintar, urusannya roh tapi gitu loh, kritis. puasa. Kritis, Bu. Bun, ini kritis.
karena saya tidak mau dibodohi, karena saya bukan Ya. orang yang mau dibodohi. Oke, Tidak ada yang saya membodohi Anda. Anda membodohi saya. Anda bilang benih Elohim itu adalah Elohim. Anda membodohi saya. Mbak, Saya belajar kok. nama Saya saja sudah belajar. benih. Di situ Benih udah ada Elohim. benih loh, benih. Apa arti benih? Benih artinya apa? Elohim. Benih artinya apa? Dalam kaidah bahasa Ibrani, benih artinya apa? Benih itu son, anak. Udah. Anak. Elohim artinya apa? Anak manusia. Elohim itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Dalam Berarti wujud anak manusia jamaknya. manusia ini adalah anak Tuhan. Kalau kita bicara konteks Yeshua, Yeshua adalah Beneha Elohim, Ruah Elohim, Torah Chaim. Bu, ibu tahu tidak? Kalau Adam itu juga nefes Tuhan yang ditiupkan, bukan nefes hantu belau, Bu. Nefes Bu, jangan- kaya, iya, nefes kaya. Ya, ya iya. sudah. Jadi apa bedanya Yeshua dengan Adam? Apa beda Yeshua dengan Adam? Oh, Adam yang pertama jatuh dalam dosa, Mbak. Yeshua Pertanyaannya enggak. apa? Oh, makanya di kalau- dalam makanya Enggak, Rabbi secara Saul esen, mencatat. Bu, itu secara Adam perilaku. yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Iya, udah, berarti itu perilaku Yeshua ya. tidak Tapi sama. berdosa. Bentar. Ini kita bahas. Berarti ibu Makanya mengaku dia ya, kalau Adam sejak kedua. Bu, jangan lari-lari. Ini udah kabur-kabur ya. 4 kali ibu ini kabur loh. Saya tanya. Nggak ada kabur-kabur, nggak perlu kabur-kabur. Saya nggak takut Saya sama, tanya tadi. sama siapapun. Bukan takut. Ibu itu diskusinya tuh lari, ya. Ibu melakukan logical fallacy di sini. Enggak. Coba, oke. Pertanyaan saya fokus. Apakah Bene Elohim adalah Elohim? Silahkan Ibu, jangan kemana-mana lah Ibu, ini gimana sih dari lari dari pertanyaan, lanjut Bu, ditanya aja jawab Jet, lanjut Bu. Ibu. Kemute itu, Bu. Apakah Bene Elohim adalah Elohim? Itu buka dulu, Bu. Di dalam diri saya ada benih Elohim. Oke. Pertanyaannya, apakah Bene Ya. Elohim adalah Elohim? Yes, bisa. Yes. Bisa. Oke. Ya, karena Berarti ya. no, wait. Listen to me. Don't explain to me. Oh, oke. Saya tidak butuh penjelasan. Saya tanya Kita yes mau or no. belajar. Bu, belajar Bu. Tapi saya tahu kalau yang Ibu jelaskan itu tidak ada dasar. Sekarang saya konfirmasi. Saya mau konfirmasi aja. Kita belum lari loh, belum lari. Kita masih di Bene Elohim. Apakah Bene Elohim adalah Elohim? Yes. Maka dengan konsekuensi kalau Elohim adalah pencipta langit dan bumi, maka semua manusia adalah pencipta langit dan bumi. Sepakat tidak, Bu? Oh, itu tidak sepakat. Tapi Perhatikan. Inconsistent. tapi saya Wait a bisa minute. mencipta. Dengar, No, teman-teman. saya bisa Dengar. mencipta. Makanya Dengar, setiap teman-teman. doa-doa saya menjadi ciptaan saya. Buat untuk Ibu menjelaskan, Hello. tapi saya mencipta itu Kan gunanya apa? Ada kuasa. Ibu ada ruah menjelaskan Yahweh itu untuk Elohim. apa? Iya, Ibu Ada menjelaskan ruah itu untuk Yahweh apa? Elohim. Iya, penjelasan itu untuk apa? Mengukuhkan kalau Ibu adalah Tuhan itu sendiri atau bukan? Benih Ibu kan menjelaskan. Elohim. Di Iya, dalam kan saya diri tanya. saya ada benih Elohim. Benih Elohim Ya. adalah Elohim sendiri. Kita sepakat, kata Ibu. Oke. Ibu adalah benih Elohim. Maka Ibu adalah Elohim? Yes, sesuai dengan Mazmur tadi kan sudah saya baca. Berarti Ibu adalah pencipta langit dan bumi? Tidak, pencipta langit dan bumi Yahweh Bu, Sefaot. Elohim tadi Oh, Bu, alah. Elohim tadi artinya apa, Bu? Elohim tadi artinya apa? Kenapa kabur dari definisi yang Ibu berikan bahwa Elohim adalah Saya pencipta tidak langit mau dan bumi? pakai definisi akal budi manusia, pakailah firman. Bu, kalau Pakai Ibu mau firman, pakai akal, ya. enggak mau pakai akal budi, pakai ayat Pakai dari tadi. firman. Yang dari tadi mana firman yang Ibu bawa? Mana benih Elohim adalah Elohim, Kok nggak Elohim ada adalah firman? pencipta langit dan semua bumi yang dan ditulis Ibu dalam adalah kitab Elohim. Tehillim 82 tadi kan firman itu. Ya? Mana? Kamu adalah Elohim. Ya, maka kalau benih Elohim, kamu adalah Elohim, maka kamu adalah pencipta langit dan bumi. Bukankah Elohim itu pencipta langit dan bumi? Katanya Ibu bilang, Elohim adalah pencipta. Dengar teman-teman, Ya, premis awal Elohim. Makanya jelas Dengar, namanya. dengar yang ya, mencipta langit dan bumi, Mazmur Nah, 121 dengar, ayat 1 sampai 2. mantap. Yahweh Oses Yamaim Weh Arets. Nggak usah tantrum. Ya. Kita akan tunjukkan ya. Biar Ibu tahu Azura, Anda. saya sudah Mazmur dapat. 121 ayat 1 dan 2. Iya. Dan tadi Ibu sudah kasih. Pertama teman-teman. Mazmur 121 ayat 2. Yahweh Teman-teman Oses dengar. Yamaim Weh Arets. Yahweh lah pencipta. Saya tahu kalau Yod Hevave itu pencipta, Bu. Yang saya tanya, kita bicara Elohim itu apa? Anda bilang, Elohim sama dengan pencipta langit dan bumi Elohim atau... Yahweh Sefaot Oses Yamaim Weh Arets. Iya. Ya. Elohim Jangan sama salah dengan... Anda. Bukan saya Bu. pencipta langit dan bumi. Bu, Gimana ya Elohim kau? itu Yod Hevave bukan? Kok Ibu kejang?
Nggak usah, Bu. Bu, ketika kita ketahuan Yes. bodoh-bodohi Iya. umat, ya. Oh, tidak, Dengar karena ya. kalian terlalu lama dibodohi. Kamu yang dibodohi mungkin sehingga Ini ketika Ibu lagi ketemu membodohi saya. kebenaran, ketika kamu Marah. kebenaran kamu bilang pembodohan. Mana kebenarannya? Ini ngeri Apa? loh. Arti kebenaran Ngeri apa? loh. Definisi kebenaran apa? Kebenaran itu adalah yang bisa memerdekakan hidup saya dan hidup Anda. Apa itu? Ya. Siapa yang kasih definisi kebenaran seperti itu? Kebenaran itu Makanya tidak. Bu, baca sekolah di mana? Kau bilang kau Kuliah di baca mana? Habesora. Kuliah di mana, Ibu? Bu kuliah di mana? Kebenaran itu adalah statement yang koheren atau sesuai dengan realitas dan ada buktinya, Bu. Sejak kapan Ya iyalah, kebenaran adalah yang hidup saya lah memerdekakan? buktinya. Iya kan? Bu, Saya buktinya. dengar ya. Setidaknya Dengar, hidup saya teman-teman nggak ya. percaya air kencing onta bisa jadi obat. Itu lebih Oke, parah loh. Ibu tidak percaya. Ibu percaya tidak kalau batu bisa menghapus dosa? Percaya nggak? Tidak. Oke, buka Yeshayahu 66. Wah, nggak baca kitab nih, Bu. Batu tidak bisa menghapus dosa. Iya, baca Jangan dulu Yeshayahu tafsirkan ya. 66. Ayat Baca berapa? terlek-terlek, baca Yeshayahu pasal 6 nomor 6. Tafsir pula katanya dikiranya dia sama kayak dikira dia saya sama kayak dia nafsir-nafsir. Kemudian terbanglah kepadaku satu dari para seraf itu dan ada bara dalam tangannya yang diambil dengan sefit dari mesbah. Apa artinya? Bacalah sampai selesai, Ayat. Bu. Yang kedua, baca lagi. Ayat 7. Dan dia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, ini telah menyentuh bibirmu Mulai dan lari kan, menunjukkan teman-teman ya. kejahatanmu Dia dan lari. dosamu telah ditutupi. Nah ini serafim, seraf. Ya, Jangan seraf itu serafimnya, seraf. baca Seraf itu rispahnya. malaikat, Rispah utusan itu apa? Elohim. Kok serafim? Rispahnya, fokus di rispah. Rispah itu apa artinya? Itu Rispah artinya serafim. apa? Itu serafim. Kok serafimnya? Serafim itu yang ngambil. Yang saya tanya rispah. Rispah itu apa? Serafim itu Elohim yang suruh Yang untuk ditanya menyentuhkan rispah, batu ke dalam yang mulut. dijawab serafim. Bukan berarti batu Yang itu ditanya yang apa berkuasa arti untuk rispah? mengampuni dosa. Iya, yang lekat di bibir Yeshayahu si serafim atau si rispah? Rispahnya atau serafimnya? Serafim dong. Oh, berarti yang dicium sama Yesaya serafim. Lihat kedustaan ibu ini, dia berdusta depan saya. Bukan dusta. Perhatikan Kamu teman-teman. menafsirkan Ibu ini dengan membohongi, kebodohan. bukan Jadi kok menafsir. Ini, lihat dia menipu saya. biarlah disingkirkan Bayangkan pada siang hari betapa ini, dia ya. menipu. Kebodohan Umat Islam- harus disingkir. Lihat ya, penipuan yang dibuat oleh ibu ini mempelintir kitab sucinya orang Yahudi ya. Lihat di sini ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada rizpah, bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Oh, berarti menurut ibu ini si serafim ini ciuman sama si Yesaya ya? Dengar Ya. baik-baik ya. Ia Tidak menyentuhkannya mungkin kepada bara mulutku api serta yang berkata, tidak mungkin lihat bara api langsung ini disentuhkan telah kepada Yesaya. Jangan menyentuh bodoh bibirmu. dong. Loh, Jangan kok tafsirkan jangan bodoh? kitab suci kami Loh, menurut lihat. logika yang nggak Loh, sehat ini Anda. bukan tafsir kok, ini terjemahan kok. Tafsir Ya. dengan terjemah beda loh. Saya membaca kiasan. loh. Tidak mungkin api. Kiasan. Tidak mungkin ya terbakar Kiasan. dong mulut Yesaya. Gimana sih kamu? Kalau Loh. kiasan ibu yang nafsir bu. Enggak, ibu yang Bodoh nafsir. banget. Bukan, Anda bilang tadi batu bisa Loh. menghapus dosa. Tidak bisa. Loh, ini bara menghapus dosa, buktinya diletakkan di Itu bibir bukan Yesaya bara langsung yang dihapus. sebenarnya. Kalau bara yang sebenarnya Jadi bara apa? bisa terbakar balonku, mulut balon. si Yesaya. Oh, berarti Bisa itu lumpuh kapas. dia. Gimana Oh, sih? itu sebenarnya kapas. Itu Bu, urusan jangan kita. nafsir, Bu. Makanya Kok hal-hal malah? rohani tidak bisa Anda Oh, logikakan. rohani sekarang. Ya, nggak Perhatikan bisa. ya, pendusta. Nggak bisa, Rifa. Saya Bukan sangat pendusta. tegas. Anda terlalu Pendusta. sering didustai sehingga Coba Anda bilang tunjukkan kebenaran satu. pendusta. Lihat, teman-teman, dia sudah terkunci tadi, Sekarang lalu dia bukan. kabur. Lalu dia membawa tidak perlu subhat. kabur. Sekarang saya tanya logikanya, Loh. dari mana manusia Kok bisa lari? hidup dari nafas Loh, kaya? kok lari? Kaya. Saya tanya kamu, Apa logika ini? dari mana? Nafas kayak Adam bisa Tuhan hidup dari meniupkan nafas nafas. Elohim. Satu-satu batu Apa tadi ini? macam mana? Jelaskan dulu Udah batu tiga mana. loh kamu kabur loh. Kamu udah Anda kan kabur-kabur loh. Dustamu manusia kamu tutupi loh. Logika. Dustamu kamu tutupi, kamu bilang itu kiasan. Coba Rabi, Targum, Rashi yang mengatakan Nah. itu kiasan mana? Saya tanya. Datanya. Bisa. Hei. Jangan dusta. Dari- Jangan. Saya bukan dari orang yang Tuhan. bisa kalian tipu. Kakak, Apa ini? Anda mau menutup Apa ini? kebenaran? No. Apa ini? Hei, kalian Benar setan. kalau mau menipu, Tanya lo. menipu. Halo. Hei, kalau Ya. mau menipu, jangan di sini gereja nggak apa-apa. Signal. Anda nggak punya Roh Kudus. Anda nggak punya Roh Kudus. Signalnya nggak ada. Nggak punya Roh Kudus, makanya signalnya nggak ada.
Itulah ditengking Roh Kudus kan Anda. saya Makanya tanya, jangan menghujat Roh Kudus. saya tanya. Putus-putus, nggak punya Roh Kudus. Tidak Saya punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus nih. Kan? Orang kalau pendusta itu tidak akan dibiarkan Tuhan. Penipu tidak akan dibiarkan Tuhan. Buktinya putus-putus signalnya. Benar room ini. Ya. Orang penipu tidak akan dibiarkan Tuhan. Ibu ini penipu. Dia menipu saya dengan mengatakan bahwa di mana? Apa yang saya dustai? Coba. Kalau saya bisa tunjukkan kedustaan Anda. Dusta Anda adalah mengatakan Bene Elohim. Yang pertama Anda katakan Bene Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri. Pendusta. Ya apa? Apa yang Anda saya dustakan? pendusta. Coba. Ya apa? Dustanya apa? Elohim, yes. Mana di situ Elohim itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri, Allah Yud Evav. Kenapa? Anda Karena Musa berdusta. juga dikatakan Anda Elohim. menutupi kebenaran. Apa ini? Justru saya membongkar di Bisa ngaku sini. sesat. Bohong itu. Di acara batu. Batu juga Mesias. Tahu nggak di kitabmu? Sebentar, saya kau. Paket saya. Ini nih, Iya, Pak. ini nih, nggak punya Roh Kudus, langsung kan ditengking kamu. Makanya jangan enggak lah, tipu-tipu. bodoh kali. Dengan menggunakan kata-kata bodoh, tolol, itu Anda menunjukkan Anda penyembah Kamu ini iblis. Saya nggak ada menyerang hati-hati, pribadi Pak. dari tadi. Kita lagak, ayo mau. Ayo laga, Anda sudah ayo. siap, kan? Ya Allah, Anda sudah saya minta siap. kepada Allah, penipu seperti Anda mendapatkan balasannya. Semoga Allah membalas ketipuan-tipuan Anda menyesatkan banyak umat. Semoga Allah menghukum Anda sesuai diperlihatkan di dunia hukuman kepada Anda. Saya tantang Anda, doakan saya kepada Tuhan Anda itu. Siapa? Yesus. Bilang, saya tantang Yesus. Saya tantang Yesus, serius. Anda menipu. Menipu, jangan tipu-tipu kami umat Islam lah. Ini kita bicara tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan. Enak saja umat Islam mau ditipu-tipu secara buta-buta, dikirain kami buruh apa. Allah. Nah aja dikira gua nggak belajar. Gua belajar coy. Bu, beli sinyal getengan Bu, 5.000 satu batang. Enak aja dia bilang, apa kaitannya coba bayangkan, apa kaitannya pembahasan kita Bene Elohim dengan air kencing onta bisa mengobati? Bahkan secara ilmiah, air seni onta itu menjadi obat. Dulu zaman Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, air kencing manusia dijadikan obat. Tahu nggak apa nama terapinya, uroterapi itu? Lalu Anda bertanya ke saya, apa kaitan diskusi kita Bene Elohim? Anda mau kabur. Kenapa kabur? Karena ketahuan penipu depan saya. Saya udah bilang, seorang scholar saya hormati. Saya menghormati seorang scholar. Dengan kata-kata BODOH, Anda menunjukkan kalau Anda bukan penyembah Tuhan yang benar. Mungkin Roh Kudus membimbing Anda berkata-kata seperti itu. Mungkin nggak kira-kira Roh Kudus memimpin Anda berkata-kata kotor seperti itu. Baca kata Yesus, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil masuk neraka. Yesus yang bilang begitu loh. Saya menghormati Yesus di sini. Ini katanya ajaran kasih yang dari Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengaku kebenaran tapi Anda menipu kami? Saya bukan menipu, saya mengkonfirmasi, saya membuka. Benar tidak yang Anda katakan itu ada dasarnya? Karena kalau memang ada dasarnya, Allah tidak bisa Anda tuntut Allah tidak bisa menyalahkan Anda nanti. Dengar ya, dengar kalian ya. Ini pertanggungjawaban saya loh. Tuhan Siapa saya. itu si Allah? Siapa itu si Nah, kan penghujat kan dia. Pada dasarnya dia penghujat. Saya tidak pernah merendahkan Yod Hevave, merendahkan Yeshua, bahkan saya memuliakan Yeshua. Wanita ini penghujat. Terbongkar kedustaannya, dia langsung menunjukkan kalau dia penghujat. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan kami. Kenapa? Ada masalah Anda dengan Tuhan kami? Oh, salah lah. Di dalam kepercayaan kami dan Yahudi tidak ada kata Allah. Tidak masalah. Tunjukkan siapa nama Tidak, Tuhannya Tuhan. Israel. Sebutkan nama Tuhan Israel. Siapa nama Tuhan Israel? Yahweh Sefaot. Tunjukkan kepada saya bahwa orang Yahudi pernah memanggil Tuhannya dengan Yahweh. Waduh, ini penipu lagi nih. Wah, macam-macam depan saya nih. Ada kisahnya kayak gitu. Penipu ini, benar-benar penipu, fake penipu ini. Waduh, jangan tipu dong depan saya. Bahaya Anda berhadapan depan saya. Anda bilang apa? Anda yang penipu. Yahweh. Nih, kita lihat nih. Kita lihat, benar nggak orang Yahudi itu memanggil Tuhannya dengan Yahweh? Yahweh itu dari kata Yofi, nama Tuhannya pagan, nama Zeus. Macam-macam lu sama gua lu. Nipu-nipu jangan depan gue dong. Nipu sana di gereja lu, jangan depan saya. Tunggu ya, Saya tunggu menghormati. bentar. Saya sebentar. Gua liatin lu penipu. Teman-teman dengar ya. Anda dengan ayat yang sebenarnya. Nah, dari tadi bukan ayat sebenarnya berarti. Oh, dari tadi itu ayat palsu. Ayat-ayatan ini. Gini loh, saya menghargai, saya respect dengan keyakinan orang lain. Saya tidak peduli kalian nyembah kakek Sugiono juga saya nggak peduli loh. Tapi ketika kita diskusi, hentikan tipuan. Itu yang saya tidak terima.
Saya tidak terima tipuan karena tipuan itu kejahatan secara akademik. Itu kriminal. Kalau salah itu maklum karena kita human nature. Namanya manusia itu bisa salah. Tapi kalau tipuan itu kejahatan. Dengar. Penipuan itu kejahatan. Salah skolar, typo skolar, salah memahami, konsepsi yang berbeda, it's okay. Oh, saya memahaminya begini loh Mbak Rifa. That's respect I to you. Okay, I respect to you. Saya memahaminya begini. Oke. Tapi kalau Anda bilang di kitab ini tertulis begini, ternyata tidak ada tertulis, itu tipuan. Nah, tunjukkan. Kalian nipu-nipu kami kalian. Depan orang lain nggak apa-apa, depan aku nggak bisa. Depan aku, depan para apologet nggak bisa. Apakah Yahweh adalah nama Tuhan yang paling sahih? Mari kita lihat. Yahweh ya. Nah, perhatikan catatan. Catatan Burita Wahyu, seorang pengajar bahasa Ibrani ya. Ini kalau ibu ini bisa bahasa Ibrani, saya tuntut nanti nih. Ini Burita Wahyu. Adu ilmu dengan Burita Wahyu nih. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama. Pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci atau tetragramaton Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Ini orang katanya bisa bahasa Ibrani, tapi dia baca Yod, He, Vav, He dengan Yahweh. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tapi justru berasal dari teolog-teolog barat yang tercabut dari akar Ibrani. Ini statement besar ya dari seorang guru bahasa Ibrani, Ibu Rita Wahyu. Ya. Please jangan tipu kami umat Islam. Ya. Kalau kalian tipu masalah uang, masalah apa itu saya tidak bisa. Tapi kalau tipu-tipu masalah agama, jangan depan saya. Ya. Saya tidak akan biarkan. Satu, saya dari tadi tanya, simple. Benai Elohim dengan pemahaman bahwa itu adalah Yod He Vav He itu sendiri, itu dapat dari mana kaidahnya? Itu yang saya tanya. Ya. Jadi tolonglah yang non muslim di sini, tolong kalian itu kalau ada ilmu ajarkan kami. Kalau tidak ada ilmu mending belajar. Nah, silakan yang tadi mau bicara, saya sapa yang lain. Mungkin dari paling bawah, Bang Goto, silakan. Uni izin ya, saya mau Jumatan dulu ya Uni. Uni moderator kok. Siap. Bang Goto, silakan ada yang mau disampaikan. Kalau nggak ke Bang Pak Dokter nanti kita. Silakan Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebentar ya karena mau Jumatan ya. 1-2 menit ya. Jadi begini, saya pernah mengkaji ini ya dari sisi pemahaman ya, deisme, teisme, panteisme. Memang keyakinan Kristen itu ketika tiba di barat itu sudah berubah menjadi panteisme. Di mana mereka memang mengakui reinkarnasi itu sebagai satu hal yang baku. Begitu. Jadi panteisme ini menganggap bahwa Tuhan itu seluruh alam ini. Jadi yang dijelaskan tadi teman dari Kristen ya Ibu Asura itu memang berpaham seperti ini, di mana dia juga mengatakan bahwa dirinya juga Elohim berdasar Mazmur itu. Tapi sebenarnya ini menyalahi ajaran monoteisme sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena memang betul tadi kata Burita Wahyu ya, karena ini tidak berakar dari Ibrani. Satu kata itu aja tidak berakar dari Ibrani. Memang sudah pindah ke teolog barat. Nah, ini yang masalah yang mereka tidak pahami karena mereka tidak belajar secara epistemologi, sumber-sumber dari pengetahuan mereka. Itu yang masalah itu nih. Jadi saya sudah capek sebenarnya menjelaskan ya masalah-masalah seperti ini karena memang mereka selain ilmu histori mereka memang miskin literasi ya. Ya mereka memang tidak mengkaji ya melalui tonggak-tonggak ilmu pengetahuan tersebut. Ya salah satunya itu tadi saya katakan epistemologi itu. Dari ontologi Bible itu sendiri mereka memang tidak belajar ini itu. Jadi mohon Ibu Asura di atas kalau Ibu memang paham bahasa Ibrani jangan hanya sekedar bahasa Ibrani saja ya, uji semua teks yang anda yakini itu secara epistemologi
Nah, supaya Anda ngerti bahwa posisi teks itu apakah bisa digunakan untuk ini atau tidak. Kan seperti itu. Jadi pemahamannya jangan terbalik-balik ya. Seperti tadi yang barusan dibahas ini kan terbalik-balik pemahaman ibu ini. Anda katakan kami yang tidak benar, kami yang bodoh. Sementara ibu sendiri tidak mempelajari itu sumber-sumber dari yang ibu baca tadi. Kan seperti itu, akibatnya fatal. Ibu katakan Yahweh itu adalah Tuhannya orang disebut sebagai Tuhan orang Yahudi, padahal kan nyatanya tidak. Kan seperti itu. Ya begitu unik karena di sini masuk Jumatan ini buru-buru. Silakan. Silakan Bang Muhammad tadi mau bicara tuh. Oke, Bang Apokrifa. Saya nggak ada mau bicara, Pak. Saya cuma mau menekankan bahwa pertanyaan itu, apakah Bene Elohim itu, Entah, itu dia. ya apakah Bene Elohim itu YHWH itu sendiri? Kan itu dia. Sekarang Iya, dari Elohim tadi. yang dibahas itu. Tapi itu yang tidak dijawab-jawab, jadi ya kemana-mana. Ya itu aja. Jadi saya cuma meluruskan itu aja, nggak ada. Ya, Saya siap. dengar kok dari tadi. Masya Allah. Lanjut. Makasih. Bang Apokrifa silakan. Oke, saya sedikit juga sebelum Jumatan. Ibu Azusa ya, ini lari-lari terus soalnya dari topik yang dibahas sama Uni. Pertanyaan Uni simple, apakah Bene Elohim itu adalah Elohim sendiri? Cuma ibu tafsir sendiri. Nah, kalau ibu tafsir sendiri, saya boleh sedikit minta waktu untuk kasih pandangan scholar Kristen zaman dulu, Bu ya. Tafsir Bene Elohim itu ada yang sampai saat ini ada 4. Pertama, di yang kuno paling kuno itu adalah anak-anak pangeran. Perhatikan nih. Pertama, anak-anak pangeran. Itu siapa yang tafsirkan? Banyak. Contohnya seperti sebentar. Dan mereka penafsiran di Targum Onkelos. Lagi dari scholarnya dari Simakhus Sadia. Nah, ini dia tafsirannya itu anak pangeran. Tafsir Ya, anak kedua, pangeran itu dari Rashi juga, Bang Apokrifa. Ya. Itu dari Rashi juga ada itu, juga anak pangeran. Oke, tafsir kedua yang sama kunonya ini anak-anak Elohim ditafsirkan sebagai para malaikat. Ya, Ini tapi bukan malaikat jahat di sini. Justru malaikat Bukan. utusan Tuhan di sini. Bukan, di sini bukan malaikat jahat. Menurut Justin, Tatian, Athenagoras, Clement, Alexandrius, Tertullian, nah semua ini mereka berpandangan itu adalah para malaikat. Nah, tapi sekarang ini ada tafsiran 2 lagi yang menafsirkan secara berbeda. Ada dari Clementine Recognition. Apa dia bilang? Anak-anak Bene Elohim itu adalah homines justiqui angelorum fixeran vitam. Apa artinya itu? Itu artinya orang saleh yang telah menjalani kehidupan menjadi malaikat. Tafsiran terakhir, itu yang keempat, ini ada baru-baru ini diajukan, malah lebih parah lagi. Bukanlah anak-anak Tuhan, tapi adalah para hamba atau penyembah dewa-dewa palsu. Menurut siapa? Nah, itu dia. Menurut penulis Genesis of the Earth and Man. Jadi saya kasih pandangan itu aja dulu buat yang ibu di atas sebagai tambahan masukan dari saya. Saya juga mau Jumatan, oke? Saya Sip, mending sip. turun dulu kali ya. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. jadi teman-teman begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tentang edukasi, kita kasih literasi. Contoh, kalau misalkannya tafsir, perhatikan ya, tafsir itu dari kata fasara, yang artinya mengeluarkan makna. Maka pemaknaan yang diklaim oleh seseorang itu tergantung dari siapa orang tersebut. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah mencari tahu orang ini kredibel atau tidak mentafsir. Kenapa? Kalau kita hanya mendengarkan pernyataan seseorang tentang sesuatu, dia siapa? Paham nggak dia bahasa Ibrani? Pernah nggak dia tahu dari mana dia dapat itu? Apakah dia dari pemikirannya sendiri? Apakah dia dapat dari orang lain? Itu harus dikritisi. Itu dalam metode belajar. Nggak ada ceritanya kita belajar, kita terima terus iya. Hei, ini tahun 2024, bukan tahun di zaman kegelapan tahun abad 19 dulu, di mana otoritas gereja yang berkuasa tuh ilmu pengetahuan menjadi musuh. Ini tahun 2024 dan ini Indonesia, sistem kita demokrasi. Di Undang-Undang Dasar kita wajib mencerdaskan bangsa. Nah, jadi kalau kita berdialog, opini kita itu dilindungi dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3. Baca. Nah, artinya saya berhak
meluruskan orang-orang yang coba untuk menipu secara akademik. Tidak ada literasi lalu disampaikan. Kalau ada literasi silakan. Gitu. Silakan Ustadz Madu. Iya Uni, saya mau nambah dikit, bukan nambah sih. Mau interupsi sama Bu Ajuza. Gini Bu Ajuza ya. Yang kita bahas dari tadi itu tentang hal yang bersifat akademis Bu. Tentang bab linguistik bukan bab iman. Kalau Ibu ngajar bab iman di dalam gereja silakan, enggak masalah Bu. Itu umat-umat Ibu. Kita di sini akademisi Bu, pakai ilmu linguistik. Dalam bab Benoi Elohim tadi yang diminta sama Unirifa itu arti dalam kaidah linguistiknya. Kalau bahasa Bu ya, itu dalam bahasa manapun ada yang namanya makna hakiki, ada yang namanya makna majazi, kan gitu. Nah, ini tadi Ibu seharusnya melontarkan secara akademisi dengan penjelasan linguistik. Kaidahnya kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Jangan tiba-tiba Elohim itu bisa manusia, bisa malaikat. Kalau Yesus itu tiba-tiba jadi Tuhan. Nah, itu iman udah Bu. Itu kalau iman ya serah-serah Ibu. Kalau Ibu itu ngomong di mana masalah gitu. Ya, sekian Uni, gitu aja. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, kita berusaha di sini untuk sama-sama belajar. Ya, saya keras kalau masalah gini. Iya, karena saya berhak atas diri saya untuk tidak mau ditipu. Kalau kalian di bawah mau ditipu, silakan. Assalamualaikum. Ya, bentar nanti saya sapa. Dengarkan sekali lagi. Saya tidak akan pernah takut dengan umat Kristen manapun dengan kemarahan-kemarahan kalian karena saya menolak untuk dibodohi. Kalau kalian ingin menyampaikan doktrin kalian kepada orang yang rela dibodohi, silahkan. Tapi itu bukan saya. Ya, dan saya tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara seiman saya untuk mau dibotol-botoli. Kalau mereka tidak punya waktu untuk belajar, saya yang belajar untuk mereka. Dengar ya, saya belajar untuk Ya, shalom. Saya udah balik lagi nih. Ini banyak komentar-komentar tidak bertanggung jawab ya, penipu. Aduh. Ya, ini Ya, Anda buktikan dulu kalau Anda itu betul. Anda memang penipu. Ya, kan saya tadi sudah buktikan lagi ayatnya. singgung. Allah SWT itu penipu terbaik loh. Yaudah, Siapa? kita tunjukkan ya datanya. Coba tunjukkan datanya. Kalau Allah saya penipu, Apa? Coba. Ya. Apa itu Coba kayak Tadi rumah Anda bilang kirim? tentang nama Tuhan ya, orang penyembah dewa sudah. pagan apa Tunggu segala satu-satu macam dong. ya. Kalian Enggak, Kristen saya punya mau Roh kasih Kudus, tahu tapi dulu. kelakuan Anda kalian jangan dua-dua. bilang penipu. Kalian Anda itu bicara mulutnya jahat berdua kalau satu-satu begitu. dong. Anda itu juga nggak lebih baik. Anda menghujat Tuhan kami. Oke, kita bahas. Orang tunjukkan data. Lah, Tunjukkan orang kitab datanya. sucinya bangsa Yahudi kok yang kita pakai kan sekarang kan kitab sucinya orang Yahudi. Sejak kapan orang Yahudi kitab jangankan Yahudi menjadikan itu Yesus sebagai jelas Tuhan di menerima Yesaya sebagai Mesia? 42 ayat 8 Oh, ini mau tertulis berantem loh. kayak di pasar nih. No. Udah, Yesaya ganti 42 ayat pemain, 8. turun. Baca. Udah, Jos kamu ya. Kita bahas sekarang. Tuhan penipu. Ayo tunjukkan Kamu dalilnya, tadi, datanya. aku dengar tadi. Iya, Halo, iya, aku iya, dengar tadi iya. kamu ngaku Iya. punya Roh Kudus ya. Kamu punya Roh Kudus Kok ya. lari? Kita bahas Tuhan penipu Enggak, dong. tadi aku Gimana dengar sih? kamu punya Roh Kudus. Jangan lari dari Kamu topik. ngaku. Saya suka tema ini. Kamu Tuhan ngaku. penipu. Hei. Kamu yang ngomong tadi, aku dengar kok di bawah. Kamu ngaku punya Roh Kudus. Saya mengaku punya Roh Kudus. Terus apa? Apa Iya, kaitannya? kamu Coba. punya Jibril ternyata. Iya, saya punya. Iya, saya Jibril memang itu punya dalam malaikat Islam Jibril. itu Roh Kudus. Iya, Ternyata saya punya malaikat Jibril. punyanya si Jibril. Iya betul, saya punya malaikat mantap, gua Jibril. suka. Oh iya dong. Iya, kenapa? Iya, Apa masalah? punya. Oke, tunjukkan dalil Mantap. Tuhan saya penipu, cepat. Waduh, mantap. Tunjukkan Muhammad dalil aja Tuhan. nggak ngaku punya Jibril loh. Kenapa Muhammad orang ini? Muhammad Kenapa aja, dia tidak cuma ada satu pengantara umat? doang. Tapi si Rifa, mantap punya Jibril. Satu-satunya Muslim yang aku dengar sekarang ini. Mau diskusi apa mau Hebat lah. framing? Mau diskusi. Ini bukan framing Kalau loh. mau framing. Roh Kudus dalam Islam itu Jibril diakui Roh Kudus. Bukan, mau diskusi atau apa? ternyata Mau diskusi atau si apa? Jibril itu Kita punya si kasih tema Rifa. Tuhan menyesatkan ya teman-teman ya. Tuhan penipu ya. Yesus Ya. penipu. Saya buat statement ya. Saya bisa membuktikan Yesus penipu. Tuhan yang roh juga penipu. Saya bisa tunjukkan datanya. Teman-teman, standby, stay tune. Karena ini adalah pengetahuan yang saya gali sendiri dari belajar. Pertama, Iya, gua juga belajar apa itu Iya, Khairul iya Makirin. mana? Iya mana? Apa Khairul Makirin artinya Balas. apa? Khairul Makirin artinya apa? Hah? Iya. Apa? Penipu Di mana terbaik. Khairul Makirin artinya Penipu penipu terbaik? terbaik. Khairul Penipu Makirin terbaik. artinya Allah apa? Gimana? membalas tipu. Ya. Coba. Orang kafir Secara kaidah. menipu, Allah tapi Duh, ini nggak bisa. balas dengan tipu-tipu.
Ini nggak ada Coba. kualitas ini. Iya, Ibu kualitas gini, yang tadi, kita oke, walaupun kita tunjuk yang ya tadi walaupun nipu yang ini tadi lebih bodoh lagi. Ini udah bodoh mau ini nipu lebih ngeri ini. lagi nih ya. Kita lihat nih. Udah bodoh mau nipu. Ya. Ya. Dia nggak ngerti Lebih apakah ngeri. kita Ya, sama kiri main kalian nggak sambung-sambung ngakui. aja Itu sama Allah kiri. Pak Gairi Magarit. Oke, Pak Jokowi menandatangani untuk menghukum orang yang tertangkap narkoba, membolehkan dia dihukum mati. Pak Jokowi pembunuh nggak? Jawab. Coba jawab. Kalau Tuhan menghukum seseorang dengan mematikan orang tersebut, apakah Tuhan pembunuh? Jawab dulu. Ini loh, kita bicara ilmu loh, kita bicara kaidah berpikir, kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Coba dijawab. Kalau Tuhanmu membunuh orang, apakah Tuhanmu pembunuh? Jawab dulu dong. Gimana ini kok malah diam? Hah? Hei, diam kan pingsan? Coba saya tanya. Woi, Kalau seandainya munafik. Katanya dia nggak pernah menghina Yesus. Padahal videonya udah viral. malah kabur lagi. Ini orang Ya, bahwa- munafik. iya, Makanya udah, Kak, itu, bawa kantor polisi. kamu kan wanita. Dalam Islam itu otaknya setengah. Makanya Dengar ya. Pertama, kalau tidak penipu, kalau tidak memframing, kalau tidak menghujat, itu kelakuan umat Kristen yang aku punya Roh Kudus. Lebih baik nggak usah ngaku punya Roh Kudus deh kalau kelakuannya kayak Dajjal. Apa yang bisa dibagi di sini? Saya tunjukkan satu materi, saya mampu menunjukkan Yesus penipu, terang-terangan, eksplisit, bukan implisit ya, eksplisit. Dan saya bisa tunjukkan ayatnya, ya. Lanjut Ukti, lanjut. Ya. Kalau saya pakai data. Ya, kita pakai data. Teman-teman silakan dibuka sekarang. Teman-teman sudah tahu ayat ini kok. Dan bahkan teman-teman sering sekali membuka ayat ini. Buka Yeskiel 14 nomor 9 ya. Dia menuduh. Khairu makirin. Allah membalas makar. Ketika pemerintah kita membalas hukuman orang dengan cara dihabisi nyawanya. Apakah pemerintah kita pembunuh? Tidak. Maka pembunuh dengan membalas itu beda. Secara diksi bahasa Indonesia. Tapi umat Kristen tidak mampu membedakan hal itu. Kenapa? Karena mereka memiliki kebencian terhadap agama Islam dengan kebenarannya, maka cara satu-satunya untuk menyerang agama Islam adalah dengan memplesetkan bahasa Indonesia. Nah, buka Yeskiel, teman-teman sekarang dibuka. Saya pakai data ya. Siapapun yang mau menuntut silakan tuntut terjemahan bahasa LAI ya, bukan saya. Jangan saya kalian tuntut. Kalian yang hadirkan data ini. Mari kita lihat Tuhannya umat Kristen yang roh penipu, Yesus juga penipu. Nih. Ya, saya pakai data. Saya tidak suka asumsi liar. Buka Yeskiel pasal 14 nomor 9. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu. Ini baru penipu. Karena faktor kesengajaan, bukan membalas. Ya, ini penipu nih. Saya bisa katakan ini penipu. Ya, karena tidak ada alasan. Kalau ada alasan namanya membalas tipu. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Yesus penipu. Kita lihat datanya. Ya. Kalau saya tidak suka saya menghujat tuh nggak suka ya. Karena Al-Quran larang kami menghujat. Al-Quran larang kami menghujat. Kami diperintahkan untuk tidak mau ditipu. Mana ini kita lihat ayatnya. Ya. Jadi ketika kalian menghujat agama saya itu hanya men-trigger saya untuk membagikan informasi dalam kitab kalian. Dan ini adalah counter untuk kalian. Oke, kita buka. Ini datanya sudah ada. Perhatikan teman-teman. Kalian bisa menyelamatkan Tuhan kalian dari tuduhan tipuan ya. Oke, ini tipuan Yesus ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tunjukkan tertulis di mana. Kalau memang ada tertulis, maka Yesus bukan penipu. Kalau tidak ada tertulis, ada beberapa kemungkinan. Pertama, Yesus lupa sebagai Tuhan. Ayatnya tertulis itu tidak pernah ada. Kedua, ada ayat yang hilang. Ketiga, Yesus menipu.
Ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Lukas pasal 24 nomor 46. Ya. Ini saya ada indikasi penipuan ya. Kalau dalam Yeskiel tadi jelas Tuhan menipu. Itu jelas dalilnya, ya. Itu versi BM, diganti kemudian terjemahannya. Kenapa? Mungkin mereka sadar, wah ini nggak bisa nih secara naluri, nggak bisa nih terima Tuhan menipu nih. Ganti yuk, bisa jadi kan. Tapi versi BM, jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu. Fix. Itu bukan tafsiran, tapi saya membaca. Sekarang, indikasi bahwa Yesus melakukan penipuan. Lukas 24:46 itu tertulis di mana ayat yang dikutip oleh Yesus. Yesus kalau betul-betul membaca kitab suci orang Yahudi, dia harus mengutipkan secara sempurna loh. Kalau enggak ini namanya kejahatan akademis loh. Kalian pernah tidak melakukannya? Ketika kalian tulis jurnal, kalian kutip sesuatu yang tidak ada dalam sebuah jurnal, kalian kena loh. Kejahatan akademis loh ini. Nah jadi tolong tunjukkan ke saya bahwa ada ayatnya tertulis. Kalau tidak, fix. Ayatnya hilang, Yesus lupa atau dia menipu. Itu ya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi dan juga komentarnya. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Uniriva dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.